Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Bapak, selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Swasta Trikarya Sunggal. Anak-anak Bapak, kembali kita berjumpa melalui video daring, video pembelajaran. Dalam hal ini kita akan mempelajari pelajaran materi sambungan materi yang kemarin, di mana sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita berdoa seraya membaca surah Al-Fatihah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, materi kita yakni kita akan membahas tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Seperti biasa, tujuan pembelajaran kita yakni setelah mempelajari pelajaran ini kamu dapat memahami aurat dan batasan-batasannya. Baik, yang pertama memaknai busana muslim dan muslimah. Kamu bisa melihat di slide. Aurat, menurut bahasa aurat berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak dipandang, memalukan, mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Baik, sedikit penjelasannya akan Bapak jelaskan. Jadi setelah kamu baca di situ, aurat menurut bahasa berarti itu malu. Coba kamu bisa lihat, jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak dipandang. Berarti aurat itu sesuatu yang harus kita tutupi, sesuatu yang harus kita tutupi menggunakan busana. Dan apabila aurat ini kita nampakkan, kamu bisa membaca sendiri di slide yang sudah ada di depan kamu itu. Kamu bisa diartikan kamu tidak dipandang. Kata ini memberikan arti yang tidak dipandang, itu bayangkan. Jadi seseorang yang apabila dia tidak menutup auratnya, maka dia sudah mempermalukan dirinya sebenarnya, sudah menampakkan aibnya sebenarnya, sehingga dia bisa tidak dipandang. Kalau memang kita mau menganalisa bahasa, sangat keras sebenarnya. Begitulah orang yang membuka aurat, orang yang menampakkan auratnya, sama artinya ia telah mempermalukan dirinya sendiri dan menampakkan aibnya sendiri. Itu dia. Baik, selanjutnya ada dua busana, jenis busana yang sering kita gunakan. Yang pertama itu jilbab dan busana jilbab. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan.
dalam bahasa Arab jilbab dikenal istilah khimar. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita ingin menutup aurat, kita harus selain kita memakai pakaian, kita harus juga menggunakan jilbab. Dan jilbab yang sebenarnya itu yakni pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya jilbab yang sebenarnya. Yang kedua pakaian, busana. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia pakaian juga disebut dengan busana. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Jadi sebenarnya pakaian yang harus dipakai itu adalah pakaian yang memang sesuai dengan syariat. Pakaian yang bisa menutupi aurat. Apabila pakaian itu tidak bisa menutupi aurat, maka sebenarnya dalam Islam itu tidak disebut dengan busana. Seperti itu dia. Selanjutnya anak-anak, ada ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslimah. Ini Bapak tampilkan dua ayat. Quran yang pertama itu Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang kedua itu surah An-Nur ayat 31. Ayat ini merupakan bukti bahwasanya perintah menutup aurat itu langsung datangnya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari nabi. Bahkan Allah yang menyuruh, memerintahkan nabi. Kamu bisa lihat itu Quran surah Al-Ahzab. Artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka menutup jilbab ke seluruh tubuh mereka. Itu Quran surah Al-Ahzab. Quran surah Al-Nur seperti juga ayat 31. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya. Maksud perhiasan di sini adalah aurat. Kedua ayat ini merupakan bukti bahwasanya Allah memerintahkan langsung untuk menutup aurat. Jadi sudah jelas bahwasanya menutup aurat itu adalah perintah. Jadi bukan karena kita diperintahkan oleh siapa, tidak, langsung datangnya dari Allah. Oke. Baik anak-anak, singkat video pembelajaran yang Bapak buat. Bapak yakin dan Bapak menyadari bahwasanya video ini terlalu singkat, yang membuat kamu tidak terlalu paham. Tetapi Bapak yakin dengan kegiatan kamu, dengan kegigihan kamu pasti di rumah juga mencari pembelajaran yang dimana telah dibagikan buku. Oke? Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup proses pembelajaran video daring ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.